Jajanan tradisional khas Bali yang sampai saat ini masih eksis ada di Bali dan digunakan di setiap upacara keagamaan agama Hindu khususnya, yakni Jaja Uli dan Jaja Begina. Sentra produksi Jaja Uli dan Jaja Begina ini salah satunya terdapat di Desa Tegal Jadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Salah satu UMKM yang masih aktif memproduksi jajanan khas Bali ini bernama UMKM Mertasari. UMKM Mertasari ini sudah berdiri sejak tahun 2013 yang beranggotakan 15 orang yang sampai saat ini masih aktif dalam memproduksi jajanan khas Bali seperti Jaja Begina, Jaja Uli, Jaja Bolong, Jaja Gula, dan berbagai macam jajanan lainnya pendukung upacara maupun untuk cemilan sehari-hari. Jadi dalam observasi ini kami menemukan 3 kendala umum yang dihadapi oleh mitra, yakni proses pencatatan dan pembukuan transaksi, proses pengemasan yang masih bersifat tradisional, dan bagaimana strategi dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Seperti apa cara pembuatannya? Oke, tahap yang pertama tentu ibu-ibu perlu bagaimana cara masukkan uang. Kemudian yang ketiga ada pinjaman. Nah, siapa tahu mungkin ibu-ibu perlu modal lebih. Nah, nilai perlu di LPD. Apapun uang masuk harus dicatat. Khususnya usaha nih, bukan uang misalnya kalau dapat dari desa bantuan itu kan bukan masukan kecuali untuk usaha. Oke, kita masukkan sebagai pemasukan. Tapi kalau misalnya ada nemu uang di jalan, nggak dimasukkan ya. Misalnya ada kata nemu uang di jalan ya, nggak usah dimasukkan. Hanya khusus yang berkaitan dengan usaha. Kemudian harus sesuai dengan uang yang ada di dompetnya ibu-ibu. Jangan sampai harusnya ada 4.700.000 tapi adanya 2 juta. Nah, dijual aku 2.700.000-nya. Itu berarti ada yang tidak tercatat. Skincare. Skincare ya biasanya. Nah, itu biasanya saya dialami UMKM itu nggak mau nyatat niki. Jadinya hijau dia lakukan itu lah. Sebelum dilakukan sosialisasi terkait pembukuan, dilakukan pretest untuk mengetahui kemampuan dasar anggota kelompok terkait proses pembukuan transaksi. Kemudian dilakukan sosialisasi serta pelatihan untuk membuat buku kas umum dan laporan laba rugi. Di sini yang menggunakan kelompok, secara pencatatan kami belum paham betul. Tapi di sini tiap mau bertanya, kalau misalnya saldonya minus, apakah boleh kita menulis saldo minus dalam kolom saldo? Oke, kemudian setelah 8 pelatihan terkait pembukuan, ada sesi diskusi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kendala yang dihadapi oleh teman-teman anggota kelompok mitra. Selanjutnya, kami melakukan sosialisasi dan diskusi terkait bagaimana proses pengemasan produk yang sudah menggunakan teknologi, di mana teknologi yang kami berikan yakni berupa teknologi pengemasan menggunakan impulse sealer dan vacuum sealer yang tentunya akan membuat produk tersebut lebih bertahan lama. Punya, yang yakin punya produk. Karena apa? Karena produk kita ini kan dengan lima dan pengawet buatan. Kita percaya dengan produk kita, dia pasti dengan keyakinan dan doa pasti bisa menghidupkan. Ya. Tapi sekarang sudah coba juga. Sampun. Cuma hasilnya sendiri. Kemudian untuk mendukung keberlanjutan usaha dari mitra, kami memberikan sedikit edukasi terkait prospek perkembangan usaha melalui rekan-rekan kami yang juga berposisi sebagai akademisi. Selain itu, kami juga memberikan beberapa bantuan untuk mendukung proses pembukuan transaksi secara digital, serta kami juga memberikan bantuan teknologi pengemasan berupa impulse sealers dan vacuum sealer. Tidak lupa juga kami melakukan kegiatan praktek terkait bagaimana menggunakan alat tersebut dalam proses pengemasan. Niki. Nah, satu sisi dia harus di bawah. Ini ada penjahitannya. Nah, baru yang Niki. Lihat sampingnya. Ya. Oh, mabatkum luwung nih, bayi luwung mabatkum. Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan, kami juga melakukan post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman mitra terkait kegiatan yang sudah kami lakukan. Jadi kegiatan ini kami lakukan proses monitoring selama 3 bulan, yakni dari bulan Mei, Juni, dan Juli, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan.